Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Yuk, jangan lupa untuk selalu membaca doa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran. Ya, hari ini kita masih belajar di kelas 3, tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Bacalah teks berikut. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Apa saja upaya lain dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Sebagian besar bumi terdiri atas air, oleh karena itu kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Gambarnya nanti Ibu perjelas ya. Gambar yang pertama adalah tanda kedalaman air. Lalu simbol yang kedua ini adalah dilarang mendorong. Kemudian simbol yang ketiga adalah dilarang terjun di kolam dangkal. Selanjutnya ini adalah tanda dilarang berenang sendiri. Selanjutnya yang terakhir adalah dilarang berjalan ke tepi. Pastinya ada tanda-tanda yang lain ya. Ikuti gurumu berkeliling di sekitar kolam renang. Temukan tanda bahaya yang ada di sana. Tentukan langkah yang harus kamu lakukan saat menemukan tanda tersebut. Dengan mematuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel. Yang termasuk dalam alat komunikasi tradisional adalah daun lontar, prasasti, lonceng, dan gong. Sedangkan yang termasuk dalam alat komunikasi modern adalah telegraf, telepon, dan telepon genggam atau ponsel. Selanjutnya, gunakan kosakata dari tabel di atas untuk melakukan permainan tebak kata bersama teman-temanmu. Dengarkan instruksi dari gurumu saat melakukan permainan tebak kata. Ya, lengkapi kalimat berikut dengan kata-kata yang ada di dalam kotak berikut ya. Nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Selanjutnya, ayo mengamati Udin membaca buku tentang komunikasi. Setelah selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Beni. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Beni memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberi tanggapan. Gaya Udin, Beni, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda, namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda.
Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat tersebut salah satu bentuk keragaman. Berikut contoh sifat-sifat beserta ciri-cirinya. Jenis sifat 1 adalah sopan. Ciri-cirinya yaitu menghormati setiap orang. Kemudian sombong, selalu merasa lebih baik dari yang lain. Keras kepala, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Rendah hati, selalu menghargai orang lain. Humoris, senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi? Di sini ibu telah mencontohkan 5 orang sifat dan kebiasaannya. Yang pertama ada Andika, sifatnya keras kepala, kebiasaannya adalah usil. Kemudian ada Dewi, sifatnya pemalu, kebiasaan sering menangis. 3 ada Umar, sifatnya sombong, kebiasaannya sering marah. Sedangkan yang keempat ada Risma, sifatnya rendah hati, kebiasaannya suka menolong. Dan Farid, sifatnya humoris, kebiasaannya selalu tertawa. Nah, nanti kalian amati ya kelima orang sifat temanmu. Kemudian diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu. Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Soal latihan pembelajaran 2 yang kalian harus kerjakan adalah soal yang tadi pada halaman 129 dan halaman 131. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.